indah hatinya menjadi jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh coba lihat, itu baru nabi. Itu nabi. Mau apa lagi? Bib, nabi punya berkah emang apa aja? Nabi kan manusia sama kayak kita. Iya, nabi sama. Nabi manusia betul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya akan datang seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah dari golongan kalian wahai manusia. Betul, Nabi Muhammad manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi namun Nabi Muhammad memiliki hatinya tuh Rahman, penuh kasih sayang. Bib, contoh kasih sayangnya Nabi. Maaf, kita semua pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku serta jajarannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau, jabatan beliau penyebab Allah berikan pahala yang berlimpah dan nilai ibadah yang ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan ta'zim kami kepada Al-Ustaz Tubagus Ahmad Tauhid, mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi satu ilmu yang berkah buat diri kita, sehingga kita diizinkan oleh Allah, dimudahkan untuk menjalankan setiap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang hadir dalam tempat ini, mudah-mudahan di hari ini kita kumpul bersama zuriyahnya Nabi, sama cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kat nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil geser aja. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama yang pertama kali diharapkan bagi setiap hamba menggapai keridhaan Allah. Yang kedua, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan di malam ini Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelumnya Al-Fagir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas keterlambatan kedatangan Al-Fagir. Wallahi bukan karena kelalaian, tapi karena ada suatu sebab maka kita harus mengikuti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kira-kira ini dimaafin apa enggak? Kalau enggak dimaafin saya tutup doa aja lah. Saya mau tanya, datang ke sini senang enggak? Gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Habib gelo. Yang pertama datang ke sini ya ada punya niat dapat berkat, Bib. Dapat nggak? Snack dapat snack. Duit. Udah datang pakai duit lagi. Tapi alhamdulillah datang ke sini senang dan gembira. Berarti orang yang datang ke tempat maulid, orang yang hadir dalam majlis maulid, berarti dengan senang dan kegembiraannya Allah masih titipkan iman dan takwa di hadapan Allah. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah, sahibul hajat, ngundang kita itu sekedar perantara atau wasilah, tapi sesuai Allah yang menggerakkan kita untuk datang ke majlis ini semata karena hidayah dari Allah. Ini khusus blok sini aja atau umum? Umum. Tapi kenapa yang datang segini? Ya bodo amat, kan yang dilihat gua. Di atas rame emang. Coba dengar suaranya. Assalamualaikum. Yang bawah diam. Emang perempuan maunya di atas mulu. Diam. Assalamualaikum. Ramai ternyata. Tapi yang hadir di sini kan pilihan Allah. Betul kan? Kalau nggak ada acara ini kita malam lagi ngapain? Alah, bohong banget. Main handphone, live TikTok, terus apa lagi tuh? Sinetron, bapak main gaple, main catur, betul kan? Bukan orang sini, bukan sana. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, manfaatkan apa yang udah Allah tunjuk kepada kita di malam ini untuk menyimak dan mengambil hikmah dari acara maulid. Karena seseorang yang mendapatkan hikmah berarti mereka mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Contoh, ada satu ahli maksiat datang ke majlisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau datang, ini orang ahli maksiat, tukang bunuh orang, hidupnya nggak pernah kenal ulama, nggak kenal Allah, nggak kenal Nabi, nggak pernah hadir majlis. Lalu orang ini datang ke satu majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir,
Beliau datangnya ini bukan karena menuntut ilmu, bukan, tapi ingin menagih utang. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada. Di sini mah orang-orang baik, orang kagak ada yang punya utang, orang sini orang kaya semua. Kok amin lu ketawa? Aminnya sungguh-sungguh gitu. Kalau ditagih utang itu orang nggak bayar, mau dibunuh. Jika orangnya nggak ketemu, dia bakal cari sampai kemanapun dia cari. Sampai majlis itu selesai, si ahli maksiat ini pulang, hampa, orangnya nggak ada. Begitu sampai rumah, dia ambil sejadah, dia sujud kepada Allah. Keluarganya bingung, anaknya bingung, mantunya bingung. Ini ada apa, orang tua kita kok tumben dia sujud? Lalu dipanggil ustadz, ustadz coba dilihatin orang tua saya, ini keadaannya kenapa begini? Ditanya, Tuan kenapa? Saya ingin bertaubat kepada Allah, katanya. Ibu dari pagi sampai malam kagak ada betah-betahnya, ngoceh mulu, ngoceh. Pak tahu nggak Pak, kita ngomong paling dikit Pak laki-laki. Jujur, alhamdulillah perempuan buah ngomong. Yang namanya tidur aja masih ngoceh, ngimpi ngomel, itu perempuan tuh. Kalau perempuan itu punya kata per hari 200.000, 200.000 kata dia kuat. Kalau kita 10.000 udah alhamdulillah. Makanya laki kalau di WhatsApp sama istri jawabannya ya, oke, siap, baik, begitu aja udah. Kadang cuman IE, iya kan? Karena memang kodratnya laki-laki begitu, omongannya dikit. Tapi kalau udah ketemu kerjanya banyak. Betul Pak, betul Pak, pasti harus betul. Saat Ustadz ini ingin membimbing taubatnya, agak sedikit ada keraguan. Dia datang ke gurunya Abi Abdullah bin Husin bin Tahir. Wahai guruku, tahu nggak? Orang yang biasa maksiat, orang yang biasa jauh dari ulama, orang yang jauh dari majlis, hari ini dia lagi sujud sama Allah. Apa jawaban Habib Abdullah bin Husin? Habib Abdullah bin Husin ini pencipta, pengarang Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Ini Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Kalau kita baca ratib ada tuh, atau enggak ditutup majlis, Ya Rabbana qtarafna bi annana qtarafna. Ini yang ciptain beliau. Beliau yang mengarang. Lalu beliau mengatakan, ya aku mengetahui saat dia masuk ke majlisku, aku melihat rahmatnya Allah masuk ke dalam hatinya, lalu aku mengangkat kedua belah tangan agar dia diberikan hidayah oleh Allah. Lalu doanya Habib Abdullah bin Husin dikabul sama Allah. Ini orang jadi hamba yang bertaubat kepada Allah, sehingga saat dimana 3 hari dia lagi dekat kepada Allah, baru belajar ilmu agama, diambil nyawanya oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Coba tuh, orang yang ahli maksiat puluhan tahun, taubat baru 3 hari, matinya husnul khatimah. Berarti Allah baik gak? Baik. Itu buat siapa? Umatnya Nabi. Dikasih begini cuman buat umatnya Nabi. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu dosanya pasti diampuni oleh Allah. Malaikat Jibril tanya, ya Allah, bagaimana dia diampuni sedangkan dia datang ke sini, ke dalam majlis ini bukan niat untuk menuntut ilmu. Aku hitung sebagaimana mereka yang duduk menuntut ilmunya Allah. Tuh coba kita lihat, buat siapa? Umat Nabi. Makanya perayaan Maulid ini salah satunya untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah atas telah diciptakannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Lah dari tadi gua ngomong nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan Maulid kita tiap tahun selenggarain. Tiap tahun kita ngerayain. Saya Maulid di sini udah yang keberapa Pak Haji? Kedua. 4 kali di desa ini. Emang lu nggak enak lihat gue mulu?
Enggak. Ibu senang bapak. Senang pak. Cuman 2 orang yang ngomong. Kalau bapak ngerasanya ada saingan. Empat kali hadir ke acara ini, maulid 2 kali. Setiap tahun ada ulama yang menyampaikan nasihat. Setiap tahun ada yang memberikan ilmu. Dari tahun ke tahun udah dijalanin belum ilmu yang diberikan? Hah? Belum. Kalau yang lain aja nggak didengerin, gimana ini? Mana kecil orangnya. Bu, Pak, jalanin ilmu yang udah diberikan. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan itu larinya dari Nabi Muhammad SAW. Kita yang dikatakan ulama bukan berarti kita ngomong seenak-enak jidat kita ngomong. Apa yang disampaikan kepada hadirin jamaah di sini semata untuk sama-sama kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ternyata perayaan maulid ini bukan kita yang pertama merayakan, bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan orang-orang terdahulu, bukan. Ternyata Allah yang mengajarkan kita untuk merayakan maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya di awal bilang gembira enggak? Gembira. Senang enggak? Senang. Ternyata di dalam Al-Quran juga sudah dinyatakan Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepadamu, dititipkan kepada Nabi, maka sampaikan kepada umatmu, bergembiralah. Gembira atas apa? Atas rahmat Allah. Yang jelas di sini rahmat Allah kita tahu betul. Siapa rahmat Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, masa rahmat Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah? Maaf, kita bahas ayat yang selanjutnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tuh. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti kasih sayang Allah sama siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang merayakan maulid berarti mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bib, itu kan ayat tentang rahmat. Oke, ada lagi di dalam perayaan maulid ada salawat nggak? Ada ya? Tadi baca nggak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Salawat wajib nggak? Salawat wajib nggak? Wajib. Berarti orang yang merayakan maulid, dia kalau bisa dikatakan wajib maka wajib. Kenapa? Karena di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat kita perayaan maulid ini adalah mencari keberkahan lewat siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, emang Nabi ada berkahnya? Saya lagi bingung, ada orang nanya begitu. Emang Nabi ada keberkahannya? Kita di dalam kehidupan keberkahan ada 2. Yang pertama guru, yang kedua orang tua. Itu keberkahan dalam hidup kita. Kalau yang udah nikah, suami. Oi, bu, suami bawa berkah, cium tangan. Makanya cium tangan. Lu cium tangan cuma di Idul Fitri doang. Amak baru habis dikasih duit, dan itu juga ciumnya di jidat. Cium tangan. Itu keberkahan kita. Kalau yang udah nikah, keberkahan ada sama suami juga ada. Tapi keberkahannya Nabi, ya Allah, berkahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, berkah semuanya buat Nabi. Orang yang mandang Nabi penuh keberkahan. Yang tadinya benci ngelihat Nabi, karena ngelihat Nabi kedipan mata berubah, mukanya buka mata, maka orang tersebut pindah hatinya menjadi jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh coba lihat, itu baru Nabi. Itu Nabi.
Mau apa lagi? Bib, Nabi punya berkah emang apa aja? Nabi kan manusia sama kayak kita. Iya, Nabi sama. Nabi manusia, betul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya akan datang seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah dari golongan kalian wahai manusia. Betul. Nabi Muhammad manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi namun Nabi Muhammad memiliki hatinya tuh Rahman, penuh kasih sayang. Bib, contoh kasih sayangnya Nabi. Maaf, kita semua pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Tapi tergantung kapan kita mendapatkannya. Kalau yang dosanya banyak ya digodok dulu. Kayak opor. Digodok dulu udah bersih, baru Nabi berikan syafaat, dia masuk ke dalam surganya Allah. Kita ini jaminan masuk surga semua, tapi tergantung kadarnya. Kalau orang yang ibadah, surganya ya di tengah. Nah model kayak kita di pinggiran aja kagak pantas. Kadang ada doa, yo bib, saya nggak apa-apa lah bib, saya masuk surga, saya di pintu aja juga nggak apa-apa, depan pintu surga lah. Depan pintu surga, emang lu tahu pintu surga bukanya ke dalam apa keluar? Kalau pintu surga buka ke dalam, lu selamat, bukanya ke dalam. Nah kalau lu kebukanya keluar, nyemplung lu neraka-neraka juga. Mintanya apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdausul A'la, surga yang tertinggi di hadapanmu, insya. Itu mintanya, jangan tanggung-tanggung. Kalau udah minta begitu, tingkah lakunya juga sebagaimana ahli surga. Udah minta surga tapi maksiat jalan terus, kan PA. Kadang ada, saya lagi di TikTok, lagi live, Habib, hukumnya judi slot apa? Gue bilang, geblek nih orang ya. Awalnya enggak, assalamualaikum Habibana, cia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, Habib, hukumnya judi slot apa? Haram PA. Terus Bib, maaf, kalau kita main judi pakai foto profilnya ulama bagaimana? Jangan. Lu maksudnya apa? Biar berkah Habib lah. Ada orang main judi biar berkah. Subhanallah, dia kirimin gambarnya itu foto ulama, ternyata profilnya gua. Kan kurang ajar. La ilaha illallah, main judi pakai foto gua. Ya hati-hati ya, ini buat anak-anak muda ya. Boleh main PUBG silahkan, tapi jangan keterlaluan. Lu mau main ML silahkan, tapi jangan keterlaluan. Lu mau main FF silahkan, tapi lu bakal gila nantinya. Dikit-dikit ngisi koin, dikit-dikit ngisi koin, habis itu nyari koinnya lewat mana? Lewat slot. Kan geblek. Kadang orang lagi TikTok nanya, Habib sebutin angka dong, sebutin angka. Lalu mau masang, gue disuruh nyebut angka, dia mau pasang pakong. Kan gila. Manusia udah geblek dah. Lu mau kaya, kerja. Lu mau kaya, sholat duha. Masang, kan tolol namanya. Terusin kan nih? Sampai jam berapa kita? Udah jam 11. Emang nggak ngantuk? Nggak lapar? Gue lapar. Tadi udah mau lihat makan, wah ada kebuli nih, ada kepala kambing lagi. Waduh, saya tadi hampir lupa sama jamaah. Begitu ditegur sama Pak Haji, Habib, ayo cepetan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti perayaan Maulid ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu. Bib, manusia itu, Nabi itu manusia sama kayak kita. Jadi nggak usah perlu terlalu dimuliakan, karena di dalam Al-Quran Nabi udah dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu kita ngerayain Maulid, geblek. Kalau Allah sudah memuliakan Nabi, emang dikira Nabi butuh kita muliain? Enggak. Emang kita dibutuhin mengagungkan Nabi? Enggak.
Nabi nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kita mengagungkan Nabi? Kenapa kita memuliakan Nabi? Karena Allah yang lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi, dan begitupun kami memuliakan dan mengagungkan Nabi karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Sekarang saya gimana bisa sampai ke tempat ini? Kalau bukan ada orang yang sampein, Bib, insya Allah tanggal 6 ada jadwal, Bib. Apa namanya, Dadali ya? Sarwadadi, Dadali. Lagu ya? Manuk Dadali ya? Apa namanya? Sarwadadi. Gue taunya Sarwa Bae. Saya bisa masuk ke Sarwadadi ini wasilah. Lewat siapa? Lewat orang yang ngundang. Masa ya orang nggak ngundang kucuk-kucuk gue datang, pulang gue hampa. Maksud gue ngerti kan lu? Ini karena ada yang ngundang saya datang. Ustadz aja udah ngasih juga udah alhamdulillah. Kalau udah ada air buat apa lagi ada tayamum. Nih air nih udah ilmunya luar biasa. Lu ngundangnya gua salah. Harusnya yang di atasnya lagi. Gua mah hiburan, gua partai hiburan kalau ini mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu manusia, betul, Nabi manusia sama kayak kita. Nabi punya waktu 24 jam, kita punya waktu 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi tuh makan, tidur, senda gurau, ngobrol, silaturahmi. 1 jam dibagi-bagi. Dan sepakat alim ulama 1 jamnya tersebut terhitung di dalamnya ibadah kepada Allah. Karena tidurnya Nabi, kepala sama hati tetap ibadah kepada Allah. Kan beda sama lu. Lu kalau tidur kemana hati, kemana pikiran? Bib, yang kedengeran cuman itunya aja kan. Beda Nabi sama kita, beda. Jadi sepakat para alim ulama 24 jam Nabi pakai waktunya untuk ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita lupa sama Allah. Betul enggak? Betul enggak? Oh enggak, Bib, saya sholat 5 waktu. Di dalam sholat ingat Allah enggak? Ingat. Ingat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Bohong semuanya. Saya yakin bohong. Orang yang namanya sudah menyerahkan dirinya dia kepada Allah, pastinya orang tersebut sudah mempasrahkan semuanya ke hadirat Allah. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin kita ingat. Betul nggak? Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Betul? Kira-kira yang begini sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya nggak khusyuk diterima apa enggak sama Allah? Nanti lo sadar. Sholat. Ingat Allah, ingat. Kunci sama kompor yang lo ingat. Betul kan? Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib kita ada sunnah-sunnah Nabi. Gak kebayang kita kalau rukunnya doang Pak kita jalanin, wallahi sholat kita gak bakal diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib tersebut terdapat sunnah Nabi. Saya hakul yakin sholat kita pasti diterima oleh Allah. Nabi nyelamatin kita karena Nabi tahu umat ini blow on. Emang bener wudhu bener kagak? Betul kan? Sholat kadang ke timur kalau lagi nggak punya duit. Betul nggak? Pernah nggak lu salah kiblat? Pernah nggak? Ayo jujur. Nggak pernah? Halah bohong banget. Gue pernah begitu tuh. Baru Allahu Akbar. Untung belum rokaat, bukan rokaat terakhir. Allahu Akbar, panggil Bib, kiblatnya salah ke sono. Oh iya maaf, teboga duit. Orang nggak punya duit kiblat salah. La ilaha illallah. Jadi sama nggak kita sama Nabi? Sama nggak kita sama Nabi? Itu yang pertama masalah waktu. Yang kedua
Nabi menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, betul? Kita juga sama sih. Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya, beda nggak? Beda nggak? Bisa disamain? Kalau kita bisa disamain sama kebo, tahu kebo? Tahu kebo nggak? Gimana? Kayak gua. Ini kebo kalau model kayak gua nggak boleh dikasih makan biasanya. Kita sama kebo sama. Kalau kita disamain sama Nabi nggak pantas. Kebo makan nggak? Kita? Kebo tidur? Kita? Kebo mandi? Mandi nggak? Kita? Kebo kerja? Enggak. Kebo lu kurang kerja berarti. Kebo kerja nggak? Kerja. Kita? Kerja. Apa bedanya coba? Lu sama sama kebo, kita nih sama sama kebo. Hehehe. Yang ketawa kebo. Sama nggak kita sama kebo? Sama. Yang bikin beda apa? Akal. Karena kebo lapar itu pakai akal makan. Pakai akal kebo waktunya kerja dipecut kerja, itu akal namanya, PA. Bikin gua emosi lu tengah malam. Apa yang bikin beda kita sama kebo? Ilmu. Emang kebo nggak tahu ilmunya garap sawah? Bloon juga lu. Kirain gua anak muda sekarang cerdas-cerdas banyakan mecin. Yang bikin beda tuh kita sholat kebo, nah, itu yang bikin beda. Jadi kalau ada istri nggak sholat istri, suami nggak sholat suami, anak nggak sholat anak, selamat datang di dunia kerbo. Pak RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, Pak Lurah nggak sholat Lurah, Pak Camat kagak sholat Pak Camat, Menteri nggak sholat Menteri, Presiden nggak sholat Presiden. Bilangin lo, tewak lu. Ustadz nggak sholat Ustadz, Kiai nggak sholat Kiai. Ya rasah lu, kualat tuh semua lu. Ada Habib nggak sholat Habib, giliran gue lo kencang banget Habib. Ini masalah di dalam hidup kita. Kita maunya yang instan-instan doang. Masuk sorga butuh syafaat tapi kerjaannya males. Ngerayain maulid kayak begini harap syafaat, begitu pulang gibah. Lu tahu nggak tadi Habib hidungnya pancung banget, pancung. Segala hidung gua jadi bahan omongan. Emang begitu modelnya no mama. Saya lagi bingung, setiap kali ceramah saya paling marah sama ibu-ibu. Saya sering ngomelin emak-emak, tapi kenapa setiap kali ceramah emak-emak yang paling banyak? Blow on lu. Lu lihat tuh emak-emak semua tuh, lihat. Besok-besok yang muda dong majuin, biar seger matanya gitu. Yang dikasih lihat ini. Begitu ngelihat inget kuburan. La ilaha illallah. Tapi alhamdulillah semuanya karena cinta. Kalau bukan karena cinta kita nggak kumpul nih di dalam majelis ini. Saya mah ceramahnya bukan mau ngasih ilmu, bikin ibu pada senang aja sama bapak. Boleh kan? Boleh kan? Emang selama ini lu nggak pernah disenangin? Harus nyari kesenangan di luar gitu? Tapi alhamdulillah kita milikin Nabi, kita senang Pak. Kita senang ibu, wallahi senang kita milikin Nabi. Kenapa? Nabi tidurnya aja mikirin umat. Jangankan tidurnya, sampai mau wafatnya Nabi, yang dipikirin siapa? Umat. Tapi kita pernah mikirin Nabi? Boro-boro.
Kalau kita ngambil manfaat dari Nabi, Nabi mau ambil manfaat kita dari mana? Sholat kagak jelas. Bukan Allahumma antas salam wa minkas salam, selesai sholat yang ada Allahumma lantas jalan. Zikir kagak, doa yang macam-macam, ya Allah lobakeun rezekina aing. Lu rezeki banyak buat apaan? Buat apa? Buat Habib. Kalau ada yang ingat, Pak, mau rezeki banyak, buat apa? Kawin lagi. Udah sedekah bohong dah. Bu, duitnya banyak mau. Lu pasti buat apa lu? Buat apa? Skincare. Tuh coba lihat tuh. Jangan kayak begitu, minta rezekinya yang berkah. Jangan jadi orang kaya. Orang kaya mah banyak, tapi yang hidup berkah sedikit. Tahu arti berkah? Tahu? Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pernah dipegang pedasnya? Pernah dipegang pedasnya? Pernah dilihat pedasnya? Enggak bakal. Bisanya di apa? Dirasa. Begitupun di dalam kehidupan, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham loh. Kita ini hidup kan nyari berkah. Orang mau kaya banyak. Allahumma ada di malam doa kita dikabulin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya kagak. Udah gitu yang kedua, ya Allah masukkan aing ke dalam surga. Lah, emang surga punya bapak lu? Sholat kagak minta surga. Coba bisa kebayang kalau bikin KTP ada orang dalam, enak cepet. Nah kita masuk surga mana orang dalamnya? Yang ketiga minta mati husnul khatimah. Lah tiap hari lu ngecek nomor. Tiap hari bini ngomel mulu sama laki. Istri sama suami ngomong melotot kalau ngomong. Kalau manggil suami, manggilnya apa? Manggilnya apa? Bebek. Alah, benar bapak dipanggil bebek. Ay, yang peang. Sia biasanya sia ya. Manehna. Maman bapaknya budak. Betul? Enggak ada otak lu. Enggak boleh begitu. Panggilan yang sayang dong. Orang baru ini manggil sayang, kemarin manggilnya sia-sia aja. Panggilan mesra. Nabi SAW coba lihat manggil Siti Aisyah siapa? Umairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana mau panggil merah bib? Manggil Umairah, orang istri hitam legem. Ya minimal dipanggilnya manis, sweetie, kan bisa. Jangan panggil hitam, jangan. Apalagi dipanggil blacky. Bahaya. Main manggil orang blacky aja lu. Ibu juga begitu, panggilan orang tua jangan dipakai buat pasangan suami istri. Makruh hukumnya. Istri manggil bapak, suami manggil istri ibu, nggak boleh. Kalau di depan anak silahkan, itu namanya mencontohkan. Kalau sudah berdua panggilannya sayang, sweetie, zauji, honey, ya kan? Lovely, my love, kayak merek spray. Nih saya kasih bonus deh, jam kita ngobrol sampai jam 2 nih. Setuju? Gua mah enggak. Orang gua habis dari sini ke Jakarta, besok pagi acara di Kerawang aing. Ih, kamu mah milu-milu bae. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Bahasa cuman kamu nanya aja viral.
Sama gue juga viral gue. Lah, lu ngundang gue bukan Habib sembarangan inilah. Belaga gue belaga. Tahu saya juga yang viralin, saya bingung siapa orangnya. Terserah lu dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, barang siapa yang ingin taubatnya diterima oleh Allah maka datanglah ke majlis maulid. Jika mereka orang-orang yang ingin menggapai hidayah dengan mudah, datanglah ke majlis maulid. Insya Allah taubat kita hari ini, hidayah akan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Coba kita lihat di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, karena perayaan maulid ini nggak bisa dipakai akal, nggak bisa diyakini dengan akal, nggak bakal mampu, tapi wajib diyakini dengan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta ajlu warakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Simak baik-baik. Hadirkan hati kalian wahai pemilik akal. Karena seseorang meyakini Rasulullah dengan iman, bukan dengan, karena iman akal nggak boleh ikut campur. Iman sudah punya ketentuan, akal harus ikut dengan ketentuan iman. Dan iman nggak boleh kalah dengan akal. Contoh, ini kita ngomong iman sama akal. Tahu air seni? Air seni tahu? Bukan air menari-nari, bukan. Kecuali lo gini-giniin tuh, goyang. Air pipis. Air najis atau suci? Najis atau suci? Terkena pakaian. Terkena pakaian, pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi? Nggak boleh. Cuci, dan dicucinya ibu maaf, tolong dipisah. Ya, dipisah, jangan dicampur. Daleman laki-laki, daleman perempuan wajib dipisah. Kalau biasanya cuci baju bilasnya 3 kali, kalau ini bikin 5 sampai 7 kali. Wahwu. Paham ya? Bilas harus berkali-kali. Kenapa? Biar kembali suci. Jangan cuma sekedar celup-celup dah, celup-celup udah. Jangan. Ya. Air seni itu najis. Terkena pakaian, pakaiannya nggak boleh kita pakai lagi untuk ibadah. Air mani tahu? Air mani suci atau najis? Suci. Air mani terkena pakaian. Pakaiannya kita usap, air maninya boleh nggak kita pakai lagi? Boleh. Tapi pantas apa enggak? Nggak pantas. Paham ya? Orang yang keluar pipis najis cukup mengembalikan dirinya dengan cara berwudu. Pahamin baik-baik. Orang yang keluar air seni, dia bisa mensucikan dirinya kembali dengan cukup cara yang keluar air mani, yang suci wajib mandi besar. Paham sampai sini ya? Yang namanya air mani keluar kita wajib mandi. Kalau akal yang ngomong, yang wajib mandi besar yang mana? Yang najis atau yang suci? Kalau akal ngomong, yang najis wajib mandi besar. Kenapa? Karena najis. Yang air mani keluar suci cukup dengan berwudu atau nggak pakai wudu selesai karena suci. Kalau kata akal, betul. Tapi ini ketentuan Allah. Yang pipis keluar cukup dengan berwudu, air mani dengan mandi besar. Kenapa? Allahumma, orang sini pipis punya penyakit beser. Tahu beser? Pipis sehari bisa 7 kali 9 kali. Itu namanya punya penyakit beser. Kebayang kalau seandainya najisnya pipis dengan mandi besar, lu kebayang nggak tiap berapa kali lu mandi besar? Kebayangkan? Tiap pipis keluar mandi lagi. Entar masuk pipis mandi lagi. Persis kita keluarga julung-julung. Paham kan?
Lalu kenapa yang suci dengan mandi besar? Karena orang yang keluar air mani lemah, letih, lesu. Ngapa lu, Bu? Senyum-senyum lu. Betul kan? Orang yang keluar air mani lemah, letih. Makanya ibu, kalau suami selesai hubungan sama ibu, kalau suami udah selesai, dia rebah badannya, langsung tidur, jangan dicubit. Gak boleh. Yang namanya laki-laki kalau sudah keluar hajatnya, aduh mana banyak anak kecil lagi dah. Mau gimana juga saya ngomongin ilmu. Betul kan? Saat seorang laki-laki atau perempuan itu keluar air maninya, maka dia sama seperti setelah menghirup heroin, ngefly. Asoy. Paham Pak? Jangan dicubit. Kebiasaan nih selesai tidur, selesai. Jangan begitu. Disolawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan jangan pernah langsung minum. Gak boleh. Karena urat saat dia selesai keluar, syaraf dan urat itu kendur. Faham kan? Lemes. Masa gue ceritain, lu nanya ngapainnya? Pasti lemes. Yang jomblo jangan coba-coba dipraktekan. Kenapa? Hidup lo pasti akan susah. Pasti lemes. Saat minum, urat sama syaraf itu kaget. Itu akan terjadi stroke, darah tinggi, hipotensi, dan prostat. Paham ya? Selesai bermain sampai kayak main nama pelacur. Lah emang bini kan pelacur bapak. Lu tunggingin gak apa-apa, lu tebalikin gak apa-apa, lu kecapin juga gak apa-apa. Selesai berhubungan, nah ini bahasa yang paling bagus nih. Selesai berhubungan, lari ke kamar mandi, bersihkan, lalu ambil wudhu. Kalau nggak mau mandi, belum mau mandi, Beb, saya mau ada ronde-ronde selanjutnya. Paham kan? Ambil wudhu. Selesai itu mau minum silahkan. Tapi kalau belum kena air, belum berwudhu, dilarang untuk meminum setelah berhubung. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Selama ini entukan yang lo lakuin? Jujur, jujur, bener kan? Selesai, papa air, sampai kayak digurun lu. Ya, ini yang ini ilmu. Saya bukan ngomong pornografi tidak, tapi ini adalah masalah ilmu. Kenapa maulid wajib diyakini dengan iman? Karena iman yang wajib akan mempercayai bahwa Nabi adalah sesosok manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Apa contoh kemuliaan Nabi? Nih, kalau orang bilang Nabi sama kayak kita, jangan mau terima. Karena memang betul-betul beda Nabi sama kita. Nabi banyak berkah. Ada satu riwayat Nabi SAW, di dalam satu riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa radahu, beliau adalah kepala Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ini santrinya Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Masjid Nabawi sekitar 80 sampai 100 orang. Saat itu semua Ahlu Suffah kelaparan. Imam Bukhari sebagai kepala Ahlu Suffah. Saat itu Imam Bukhari tidur miring salah, celentang salah, tengkurap salah. Kenapa? Karena lah ngelihat dari kejauhan ada Sayyidina Umar, dikejar Sayyidina Umar di depan rumahnya. Wahai Sayyidina Umar, wahai ashabi Rasulullah, ada apa wahai Bukhari? Wahai Sayyidina Umar, aku ingin bertanya tentang ayat Allah yang dinyatakan ini. Dijawab sama Sayyidina Umar 3 jam. Panjang kali lebar. Dijelasin betul-betul. Imam Bukhari udah lemes. Kenapa pertanyaan itu terjadi?
Basa-basi maksudnya Imam Bukhari. Basa-basi karena ashabnya Rasulullah kalau selesai nanya, pertanyaannya sudah dijawab, biasanya jawabnya singkat. Ini jawabnya panjang karena tentang ayat, dijawabnya panjang biar betul-betul sampai Imam Bukhari ini paham betul. Tapi di satu sisi Imam Bukhari lapar, bukan itu tujuannya, ingin menunggu pertanyaan selanjutnya dari Sayyidina Biasanya kalau orang udah nanya ditanya lagi, Ahlus Sufah udah pada makan belum? Biasanya begitu. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang kembali dari Sayyidina Umar ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Imam Bukhari. Yang ditanya apa? Ada lagi pertanyaannya. Imam Bukhari bilang, oh udah cukup, nggak ada lagi. Dia lihat dari jauh ada Sayyidina Abu Bakar, dikejar lagi Sayyidina Abu Bakar. Wahai ashabi Rasulullah, saya ingin bertanya, kalau ayat panjang ditanya hadis. Hadis Nabi tentang ini, apa yang dimaksud itu? Dijelaskan sama Sayyidina Umar panjang kali lebar. Diam lagi Sayyidina Imam Bukhari. Bukan itu tujuannya. Lalu ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Harapan pertanyaannya apa? Udah makan apa belum? Tapi pertanyaannya nggak kunjung datang. Yang ditanya, ada pertanyaan lagi apa enggak? Dijawab Imam Bukhari, nggak, udah cukup, selesai. Ngelihat dari jauh ada Rasulullah, disamperin Rasulullah. Nggak nanya ayat, nggak nanya hadis. Kenapa? Kalau yang ashabnya aja panjang-panjang jawabnya, gimana Rasulnya? Ini urusan bisa mati kelaparan. Ditanya, ya Rasulullah, ada makanan apa nih hari? Udah to the point Imam Bukhari. Rasulullah senyum. Ditanya masih Aisyah, ya Aisyah, ada apaan makanan di dalam rumah, ada apa? Ya Rasulullah, kita baru saja mendapatkan 1 mangkuk susu kambing. 1 mangkuk susu. Ada apa wahai Bukhari? Kita punya 1 mangkok. Dalam hati Imam Bukhari, alhamdulillah kenyang juga saya akhirnya. Ya Rasulullah, alasan lagi nih Imam Bukhari, Ahlus Sufah kelaparan, belum pada makan, panggil semuanya. Kata Rasulullah, makin bingung Imam Bukhari. 1 mangkok susu suruh bagi-bagi ke semua, gak dapat lagi gua katanya. Dipanggil Ahlus Sufah, Nabi udah senyum-senyum. Nabi ini Nabi tahu maksud Imam Bukhari, Nabi tahu. Tapi Nabi SAW menguji kesabaran Imam Bukhari. Dipanggil Ahlus Sufah, semua 1 mangkok ini diminum bagi 80 sampai 100 orang, semuanya dengan kenyang. Begitu terakhir datang kepada Imam Bukhari, diambil sama Rasulullah, dikasih ke Siti Aisyah, ya Aisyah minum. Ya, kata Imam Bukhari, habis Siti Aisyah, udah beak udah. Minum sama Siti Aisyah, begitu minum Rasulullah ambil, Rasulullah minum sambil ngeliatin Imam Bukhari. Sambil senyum, sambil ngeliatin. Diminum terus. Engkau mau wahai Bukhari? Mau ya Rasulullah, dikasih. Apa kata Imam Bukhari? Wallahi, aku tidak melihat ada kekurangan dari susu dari awal yang berada di tanganku sampai diminum oleh seluruhnya. Wallahi, tidak keluar atau tidak kurang dalam setetes pun katanya. Masih full dalam 1 mangkok susu kambing tersebut. Berkah nggak Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Berkah. Diminum sama Imam Bukhari, glogok sampai kenyang. Dikasih lagi ke Nabi, kasih lagi ke Imam, terusin lagi, minum lagi, dari berdiri, duduk, sampai jongkok, sampai udah ya Rasulullah, udah, air udah nggak cukup lagi masuk lambung saya katanya. Berkah tangan Nabi. Kalau kita punya air segelas, diminum aja 1 keluarga, habis apa enggak? Beda nggak kita sama Nabi? Ini perbedaan lagi yang kedua. Nabi kalau ngeludah, tangan sahabat berebut. Ludah Nabi, di mana tangan sahabat yang datang pertama, dia mendapatkan ludahnya Nabi. Begitu ditaruh, karena ludah Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah, nggak pernah. Diambil, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Nabi mengatakan apa? Wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi berkah. Nah ludah lu, siapa yang mau nangkep? Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi setiap pipis ditaruh di bawah bejana, ditaruhnya di bawah tempat tidur. Pagi Nabi buang, satu waktu Nabi nggak buang.
Ini hadis sahih nih. Ini banyak orang yang gembar-gembor, saya baru dengar cerita ini makanya ngaji. Lo ngedenger di YouTube sih. Saat dimana Nabi pipis, Nabi taruh di bawah bejana, besok pagi Nabi buang. Karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak manusia, tidak boleh terkena makhluk Allah, nggak boleh. Karena yang tahu cara buangnya cuma Nabi. Satu pagi Nabi belum mau buang. Nabi setelah ngajar baru cari. Begitu dilihat kok nggak ada bejananya. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Kemana? Ada, diambil di dapur, keluar kasih ke Nabi. Ini ya Rasulullah. Dilihat isinya, pipisnya beak, nggak ada setetes pun. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Ih, dibuang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka? Enggak. Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Lah pipis elu, siapa yang mau minum? Bu, cinta sama bapak, pernah minum pipis bapak? Amit-amit. Betul kan? Itu yang keberapa? Yang keempat. Nabi 20 menit atau setengah jam mau zuhur, Nabi tidur madhab ke kiblat, tangan jadiin bantal, tidurnya miring, madhab ke kiblat. Makanya di sunnah ini ya, sebelum zuhur tidur madhab ke kiblat, tangan jadiin bantal. Arab saat itu panas luar biasa. Baju Nabi tersingkap, keringat Nabi tertetes. Ada saudara Nabi ambil botol ditadangin, setetes sampai hampir penuh. Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya sama Nabi, wahai saudaraku, apa itu? Keringatmu ya Rasulullah. Buat apaan? Akan aku jadikan wewangian untuk diriku ya Rasulullah. Keringat Nabi minyak wangi, keringat elu udah asam apek lagi. Jadi Nabi SAW mulia nggak? Nabi ada berkah nggak? Nabi agung nggak? Kalau ini semua sudah dinyatakan bagi setiap umat Nabi, maka kita tergolong orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya perayaan Maulid jangan pernah dihilang-hilangkan ya. Buat orang yang nggak suka Maulid, jangan kami dihinain ya. Jangan kami dibilang kafir, suka mengada-ngadakan. Bukan, kami mengadakan ini karena Allah lebih dulu. Coba lihat ya, Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyara fa inna nurul maksun wasirul maknun alladhi qabla al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira kepada mereka, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Maka sampaikan, bergembira. Makanya kita ini bergembira sesuai daripada hadits qudsi yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Tuh, fahamkan sampai sini? Inilah yang membawa kita insya Allah akan menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal. Orang yang suka maulid insya Allah kewibawaannya ditingkatin sama Allah. Yang namanya orang yang demen maulid insya Allah gampang Allah kasih kita hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngasih satu amalan, boleh? Boleh? Tapi ini amalan ini dibaca setiap hari, mau 10, mau 100, mau 1000 silahkan ya, sekemampuannya, sekemampuannya. Fungsinya apa? Terima kasih kepada Allah atas telah diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca, ntar ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini dibacanya bebas kapan aja. Insya Allah ucapan terima kasih ini akan buat capek malaikat menulis 7.000 kebaikan kita. Amin. Setiap kali satu kali kita baca 7.000 kita udah bikin capek malaikat. Ya, ucapan terima kasih kepada Allah atas telah diciptakannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka zikir tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Yuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita mendapatkan rahmat serta taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Orang yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah, Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa talu. Lu ngikutin gue, ngapa jadi gue ngikutin lu? Talu bib, kenapa lu talu? Hadrohnya langsung main aja, ya, gak usah pakai itu dulu, langsung hadroh main, ntar tinggi, ya, ntar naik. Allahumma salli ala baca semua sama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala semuanya baca sama-sama. Allahumma salli. Ini nasihat besar buat kalian. Ada musik yang pantas, ada yang enggak. Paham ya? Ada musik yang pantas itu apa? Sholawat pantas enggak? Tadi antum bacanya begitu tuh, mainnya begitu, pantas enggak? Ibu dia bapak yang ngomong, pantas enggak tadi sholawat diiringinnya musik kayak begitu? Itu dipakainya buat apa? Dangdut, tarling, betul? Pantas apa enggak? Tuh jangan dipakai lagi ya. Kenapa? Karena ini adalah syiar. Kalian ini syiar. Kalian ini syiar. Dakwahnya kalian dari sini.
insya Allah kalau yang pantas menurutnya ditempel dengan sesuatu yang pantas, maka akan jadi satu indah. Karena salawat yang udah pastinya indah ditempel sesuatu yang gak pantas, pasti akan menjadi hina. Paham ya? Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Ini jangan marah, ini kita kasih ilmunya ya. Jadi sesuatu yang pantas harus ditempatkan dengan sesuatu yang pantas. Yuk sama-sama kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Allah cerai-beraikan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajghilil zalimin. Allahumma salli ala wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi semua sama-sama bijahi Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Sayyidana wa qbil ma madha ya was karami ya Rabb. Sekali lagi, lebih keras lagi. Ya Rabbi bil karami maulaya salli wa sallim
على حبيب الفاتح بالقبول وتمام كل سول والمأمول وصلاة شأن الله حران وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الضجاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بالله منة والامتحان بحق سيدي ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ahsanal jazaa kepada Habibana Al Habib Rifki Ali Idrus. Semoga senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah.